Halo sahabat KMC, selamat datang di podcast perdana nih spesial menyambut World Breastfeeding Week 2025 dengan tema prioritaskan menyusui untuk dukungan menyusui yang berkelanjutan. Nah, keren banget kan ya ini temanya, dan kebetulan saya perkenalkan Dr. Nadia Azahra, IBCLC, CIMI, Certified Information Instructor, dan juga baru lulus Master of Public Health nih, sudah kurang lebih 3 tahun lah di praktek laktasi di KMC. Nah, kebetulan saya ditemani 2 orang dokter laktasi, sahabat saya juga ada Dr. Dery dan Dr. Mela. Nah, boleh perkenalan dulu nih dok. Ya, halo dokter. Halo dokter. Oke, aku dulu kali ya. Ya. Perkenalkan, aku Dr. Dery Adiapsari atau Dr. Dery. Praktek di KMC udah lumayan lama nih gitu ya, udah lebih dari 10 tahun lah di KMC ya. Karena nyaman banget sih di KMC. Dan ya ada experience baik dalam hal menyusunya ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa kasih informasi ya tentang ibu-ibu semuanya. Oke, terima kasih Dr. Dery, udah living legend nih, udah lama banget di KMC ya. Sama ada Dr. Mela, silahkan dok. Ya, halo Mam, perkenalkan saya Dr. Mela, praktek di KMC sejak tahun 2024 ya, cuman sebagai dokter laktasi sejak tahun 2022 gitu. Jadi mungkin itu aja. Oke, terima kasih Dokter Mela dan Dokter Dery. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih dok, memang sekaligus juga ya menyambut tadi tema World Breastfeeding Week. Nah, mungkin boleh sharing dulu nih dok, kenapa sih menyusui itu harus diprioritaskan gitu ya, apalagi terutama mungkin di Kemang Medical Care sendiri, KMC itu kan rumah sakit ibu dan anak ya gitu. Nah, boleh mungkin share pengalamannya dok. Menyusui ya itu pasti harus dong ya. Jadi itu kan sebenarnya kan hak bayi ya gitu. Jadi manfaatnya kebanyakan mams sih pasti udah pada tahu ya. Mams dari manfaat dari menyusui itu terhadap kesehatan bayi kesehatan secara fisik, kesehatan jiwa, untuk ibunya, untuk bahkan benefit untuk keluarga gitu. Jadi dan yang perlu ditekankan kalau menurut aku tuh nggak cuma sekedar ASI-nya aja, gitu kan. Banyak mungkin yang suka ada tagline kayak menyusui bukan cuma sekedar ASI. Nah itu tuh jadi memang mengasihi ya gitu. Jadi proses ibu dalam menyusui bayinya itu tuh juga hal yang penting banget ya menurut dokter Mela gimana? Betul, setuju banget. Jadi memang ASI itu sendiri juga tidak tergantikan ya dok ya oleh susu formula semahal atau seterbaik apapun gitu. Jadi ASI memang paling nutrisi yang paling baik untuk bayi, dan manfaatnya juga bukan hanya untuk bayinya gitu, betul. Jadi manfaatnya juga untuk ibunya, bahkan keluarga, bahkan hingga negara dan lingkungan gitu. Jadi luas sekali manfaatnya, bahkan sampai jangka panjang gitu ya. Iya, betul banget. Jadi itu kita bisa bilang sebenarnya kalau kita memberi ASI atau menyusui bayi itu investasi jangka panjang juga, baik betul. untuk bayi, untuk ibunya, untuk keluarga, untuk negara gitu. Oke, jadi pas banget ya. Jadi memang menyusui itu prioritas mungkin untuk semua level ya gitu, dari individu, keluarga, bahkan sampai negara. Dan kita juga harus support tadi ya, berkelanjutan gitu. Terus tadi juga mungkin Dokter Dery singgung mengenai tagline ya. Jadi gimana sih dok bedanya tuh kan memberi ASI dengan menyusui ya. Jadi ada bedanya ya. Ada bedanya ya. gitu. Kalau kita memberi ASI itu kan berarti di situ kan konotasinya lebih kayak ya ASI aja enggak ada lebih ke bondingnya agak berkurang ya gitu, karena misalnya kita pumping aja ASI-nya ada dan itu langsung dikasih ke bayinya gitu. Bahkan tetap ada bedanya antara ASI yang diperah sama bayi yang dapat ASI dengan cara menyusu secara langsung gitu. Itu udah banyak banget sih sebenarnya jurnalnya gitu yang membahas tentang itu, perbedaan antara bayi yang menyusu langsung dengan bayi yang diberi ASI perah. Tapi untuk moms yang bekerja ya bukan berarti terus aku harus resign nih gitu, nggak begitu juga sih gitu. Tetap nggak apa-apa di saat bekerja ASI-nya diperah, tapi begitu sampai rumah udah sama bayinya lagi ya udah
direct breastfeeding lagi gitu ya Dokter Mela ya. Betul, benar banget. Jadi memang menyusui atau memberikan ASI itu bukan hanya sekedar memberikan nutrisi ya dok ya, tapi juga di situ ada bonding ya, ada ketika ibu menyusui bayinya itu bayi mendapatkan rasa aman ya, merasa aman, nyaman dengan skin to skin dan eye contact itu tidak tergantikan dengan kalau ibunya itu breast pump melakukan pumping terus memberikan ASI kepada bayi dengan media lain gitu. Jadi memang menyusui itu tidak tergantikan. Jadi ya memang tadi lebih tepat menyusui dan ASI gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan ASI saja. Jadi menyusui tadi ada menyusui eksklusif ya, lebih tepat daripada ASI eksklusif. Jadi memang ada juga ya dok penelitian terbaru mungkin menyusui langsung itu juga mencegah autisme ya. Jadi karena bonding itu sendiri jadi kan memberi ASI mungkin bisa siapapun bisa memberikan ASI gitu ya dengan media lain, tapi kalau menyusui memang harus ada kontak kulit ke kulit antar ibu bayi itu ya dok ya. Makanya kan disebutnya kan breastfeeding ya, bukan cuman sekedar breast milk aja gitu. Jadi istilahnya juga perlu dipahami gitu ya. Iya. Nah mungkin ada yang mau sharing dok, gimana nih, ada nggak pengalaman yang menarik gitu ya waktu selama mendampingi ibu bisa menyusui atau sukses menyusui, atau selama mungkin praktek di KMC sendiri gitu. Boleh Dokter Mela? Oke, baik. Mungkin kendala yang sering dihadapi ya oleh ibu-ibu menyusui, terutama mungkin anak pertama gitu. Yang paling sering adalah puting lecet mungkin ya, puting lecet, kemudian payudaranya bengkak, mengalami mastitis, bahkan hingga abses. Itu tidak jarang kita temui ya dok ya. Bener gitu. banget. Dan kendala-kendala itu biasanya terjadi karena adanya kesulitan pada posisi pelekatan gitu ya. Kemudian ibunya kurang teredukasi mungkin, keluarga juga kurang teredukasi, sehingga ketika bayinya sudah lahir mungkin mengalami panik dan lain sebagainya, khawatir ASI tidak cukup, sehingga bayinya buru-buru diberikan nutrisi lain selain ASI seperti susu formula gitu. Kemudian masalah-masalah lain seperti mungkin adanya kelainan pada rongga mulut bayi juga dapat menyebabkan penyulit atau kesulitan dalam menyusui. Nah, makanya itu pentingnya kenapa sebenarnya edukasi mengenai laktasi ini sebaiknya udah dimulai sejak ibu hamil ya, gitu. Sesuai juga dengan itu ya Dokter Nadia, WHO ya, gitu. Jadi rekomendasi dari WHO kan bahwa memang sudah dimulai di trimester ketiga ya, gitu. Itu udah dimulai dari usia kandungan 28 minggu ya, 28 minggu itu sebaiknya sudah ada kunjungan laktasi gitu. Nah biasanya nih kalau ibu hamil nih yang datang ke klinik laktasi, biasanya kita minta jangan sendirian dong gitu. Jadi juga suami diajak gitu, karena memang si support sistemnya ini penting banget gitu. Jadi jangan si ibu berjuang sendiri, ngerasa berjuang sendiri gitu. Bahkan sebenarnya sih kalau ke klinik laktasi banyak kok yang supporternya tuh ikut semua, neneknya, kakeknya, atau ada tambahan pengasuh di rumah gitu ya, itu diajak aja nggak apa-apa gitu. Jadi sebagai bentuk dukungan gitu ya dok ya. Jadi memang bukan sebenarnya memang tugas ibu menyusui, tapi memang harus ada support dukungan ya dari tadi yang utama suami, keluarga juga harus juga mendukung. Jadi biar sama ya edukasinya terinformasi gitu sama. Nah mungkin yang tadi dokter dari singgung ya, dari WHO kan kita ada kenal ada 7 kontak laktasi ya. Yang pertama tadi mungkin sudah disinggung, selama hamil ada yang namanya ANC laktasi usia 28 sama 36 minggu lah kurang lebih ya, trimester 3. Lalu mungkin bisa diceritakan dok selanjutnya mungkin. Bahkan bisa di 31 atau 33 minggu gitu. Kadang kan kalau misalnya udah deket mau kelahiran nih, moms nih udah banyak yang udah heboh dengan persiapan baju bayi kayak gitu-gitu ya gitu. Jadi boleh di situ gitu. Jadi kalau memang yang pertama, kunjungan pertama misalnya belum ikut nih si nenek, kakek gitu, kunjungan berikutnya juga diajak aja gitu. Karena kan biasanya mungkin ada selisih atau beda pendapat antara mitos-mitos tuh gitu. Biasanya mungkin di kakek dan nenek nih banyak mitos-mitos yang mereka percaya ya gitu, yang sebenarnya nggak seperti itu ya gitu. Jadi nanti kita bisa jelasin gitu. Jadi mam semua nih nggak perlu repot nih untuk
ngejelasin atau bahkan sampai berantem gitu sama orang tua sampai bete gimana gitu. Jadi kita bantu untuk ngejelasin semuanya gitu ya Dokter Mela. Betul, sehingga harapannya kan semuanya satu visi misi ya gitu. Sehingga ketika ibu mengalami kesulitan menyusui gitu sudah tahu nih harus gimana gitu ya. Masa-masa awal kelahiran juga semuanya nggak perlu panik gitu ya. Jadi bisa lebih tenang dan menyenangkan gitu. Apa aja sih dok biasanya yang mungkin selama praktek pernah denger nih dok mitos yang mungkin disampaikan ya keluarga gitu kan, apalagi tadi kontak kedua itu kita ada namanya inisiasi menyusui dini ya, jadi langsung gitu. Yang sering dikeluhkan tuh pasien kan, ASI saya belum keluar, ASI saya sedikit, bayi saya kelaparan gak sih dok gitu ya, perlu tambahan langsung susu gak nih dok gitu. Gimana pengalamannya mungkin dok? Kalau aku sih, kalau seumpama dari hamil sudah ke laktasi, nanti kan selain edukasi ya tentang ASI itu tadi juga biasanya udah langsung kita ajarin nih gitu posisi pelekatan, walaupun masih pakai boneka ya gitu, tapi paling enggak ibu udah ada gambaran lah gitu. Terus kebanyakan yang mereka datang di saat hamil itu nanti pada saat lahiran itu mereka biasanya nggak panik gitu loh. Jadi mereka udah lebih ngerti bahwa oh memang kalau baru habis lahiran tuh ASINya ya segini gitu. Jadi mereka udah banyak tahu. Terus terutama mungkin ibu-ibu yang ada mengalami di misalnya flat nipple kayak gitu ya, itu biasanya kita udah ada persiapkan dulu nih semasa hamil gitu. Karena kan memang ada kontraindikasinya ya untuk tidak untuk tidak memanipulasi ya gitu ya, memanipulasi nipple itu tadi. Jadi nah itu biasanya nanti ada yang alat bantu untuk membantu supaya nanti ke depannya lebih memudahkan ibu dalam menyusui bayinya gitu. Kalau untuk pasca melahirkan sih sama kayak yang Dokter Mela sebutkan tadi gitu. Jadi puting lecet, payudara bengkak gitu, bahkan berat badan bayi nggak naik ya gitu. Jadi tapi semua sih bisa kok, maksudnya bisa kita ini ya, kita bantu untuk nanti lebih baik gitu. Iya, biasanya kan mungkin memang karena kurangnya edukasi jadi merasa harusnya menyusui itu alamiah, nggak ada masalah, jadi nggak mencari pertolongan gitu ya dok ya. Terus juga salah kaprah tadi ya mungkin kita pasti tetap periksa fisik dulu, jadi mungkin segala macam bentuk macam puting gitu atau bentuk payudara gitu yang berbeda-beda mungkin bisa kita bantu gitu ya dengan tadi mungkin alat-alat yang lain, kita ada rekomendasi gitu ya dok ya. Nah mungkin tadi yang kedua kan inisiasi menyusui dini ya gitu, yang mungkin bisa dilanjutkan dok ke kontak ketiga, kontak keempat dan seterusnya. Baik, untuk kontak ketiga dan keempat itu yang ketiga ya mungkin saat 3 atau 4 hari pasca persalinan ya kan. Kemudian kontak keempat itu 1 minggu pasca persalinan atau saat bayi berusia 7 hari. Nah di situ penting untuk kita bisa melihat gitu kan apakah ada masalah-masalah yang dialami pada ibu gitu. Jadi kita bisa evaluasi, kemudian kita mendengarkan keluh kesah ibu juga gitu ya seperti apa, sehingga harapannya kalau misalkan kesulitan itu bisa kita atasi gitu ya, ibu merasa lebih nyaman menyusuinya, sehingga menyusui bisa berkelanjutan hingga harapannya ASI eksklusif ya sampai 6 bulan bahkan hingga 2 tahun gitu. Oke, jadi kita di KMC sendiri alhamdulillah kita sudah cukup solid juga ya dok ya. Kita memang mendukung laktasi ini harus solid ya, jadi satu tim gitu. Kita kebetulan tim dokter laktasi berkolaborasi juga dengan dokter obgyn, dokter anak, perawat bidan gitu ya. Jadi dari hamil aja sudah akan dikonsulkan ya dari obgyn kita, terus juga setelah dirawat kita di visit gitu ya dok ya, kita visit dari dokter laktasi, visit kolaborasi dengan dokter anak tadi masalah-masalah mungkin ada gula darah rendah, berat badan turun dan lain-lain tuh bisa kita komunikasikan gitu ya dok. Nah gimana pengalamannya nih dok bekerja sama dengan tim lebih enak KMC ya? Jadi lebih enak dan untuk kitanya juga lebih enak gitu. Jadi kalau jadi ibu atau pasien kan nggak harus misalnya nih dengan dokter A pertama gitu, dan dia nanti seumpama memang bisa kontrol di hari apa, itu sebenarnya juga bisa, misalnya bisa dengan dokter Mela gitu walaupun pertamanya ke saya gitu ya. Jadi karena kita ya tadi satu visi dan satu misi ya gitu, dan pastinya nanti biasanya ada informasi nih misalnya dari dokter yang pertama akan sampaikan ke dokter yang kedua yang si ibu itu akan kontrol ya gitu. Jadi
lebih enak untuk ininya ya. Dan Komunikasinya. dan kebetulan nih kayak dokter Mela nih kan, ibu 2 anak juga kan, kesibukannya banyak nih di luar sebagai dokter laktasi gitu. Jadi kalau biasanya kita ada aja nih anak sakit gitu, lagi nggak bisa praktek gitu, jadi biasanya ya itu tadi gitu. Jadi karena kita tim, jadi mau dokter laktasi siapa aja nggak masalah, nanti yang akan menggantikan prakteknya gitu. Jadi pentingnya memang kolaborasi juga antar lintas departemen ya dok ya, dengan objin, dengan anak gitu ya. Jadi karena kalau misalkan kita sebagai dokter laktasi ini bekerja sendirian gitu ya, misalnya dengan rumah sakit tidak support dari segi policy kebijakannya gitu ya, panduan semuanya akan berbeda informasi Itu susah, iya. mungkin Itu ya dok susah ya. Jadi saya juga banyak dapetin tempat lain tuh jadi akan disuruh-suruh mungkin pompa-pompa, pumping yang ada tadi banyak ibu-ibu yang mastitis, bengkak, abses Benar-benar gitu ya. benar banget sih dokter Iya. Nadia, kalau rumah sakit nggak support tuh susah banget gitu. Jadi apalagi kita sebagai dokter laktasi yang memang kalau ibu-ibu tuh sering ada pengennya tuh room ya gitu, jadi rational usage of medicine ya. Nah kita tuh laktasi tuh ibaratnya tuh kayak begitu banget ya gitu. Jadi kalau bisa memang misalnya nih bayi demam atau misalnya bayi ada penurunan suhu ya, walaupun tetap ada monitornya. Jadi kalaupun misalnya demamnya tinggi butuh antipiretik, tapi skin to skin gitu kayak gitu, dan itu kan butuh support banget dari rumah sakit, dari dokter obgyn, dari dokter anak gitu. Jadi supaya itu bisa terlaksana sih gitu. Jadi memang di KM sendiri kita juga menerapkan rawat gabung ya dok ya. Jadi kan memang menerapkan 10 langkah keberhasilan menyusui itu memang dari semua petugas sudah terlatih, kita satu visi misi, kolaborasi gitu ya, supaya memastikan nih dukungan menyusui berkelanjutan gitu ya dok ya. Mungkin dokter Mela ada lagi mungkin pengalamannya. Selama bekerja di KM sih ya, Ya. ya menyenangkan sih. Jadinya untuk komunikasi juga jadi lebih enak ya, perawat-perawat juga semua sudah terinformasi ya tentang bagaimana mendukung ibu menyusui, sehingga nggak ada miscommunication gitu, yang satu bilang A, yang satu bilang B. Jadi semuanya satu visi misi gitu. Jadi ibu pun atau pasien pun gitu ya nggak bingung ketika mendapatkan edukasi, itu semuanya sama gitu. Jadi kayak misalnya di rumah sakit, baik pasien persalinan normal maupun persalinan sesar nih ya gitu. Kalau memang kondisi ibunya bugar, bayinya bugar gitu ya. Jadi di KMC itu biasanya kita lakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Nah itu kan butuh banget nih dukungan dari dokter kandungan dan dokter anaknya ya gitu. Terus juga banyak sih, jadi kayak pemberian misalnya ibu dan bayi memang terpaksa terpisah nih gitu. Jadi pemberian ASI perah dengan media cup feeder, tidak dengan DOT. Nah itu juga butuh dukungan dari perawat yang ada di ruangan tersebut gitu. Jadi memang semuanya harus support, dan ada perannya gitu. Makanya biasanya juga kita lakukan in-house training ya biasanya. Jadi perawat juga bisa gimana sih cara minumin bayi itu dengan cup feeder gitu. Jadi memang semuanya sama ya gitu. Sama, dan bahkan dokter kandungannya biasanya sudah terinformasi dengan baik bahwa tadi kunjungan laktasi itu sudah bisa dimulai sejak ibu hamil itu tadi gitu. Jadi banyak yang disarankan ke polilaktasi untuk konsultasi laktasi sebelum persalinan atau kelahiran itu tadi gitu. Jadi memang harus dari kedua belah pihak ya dok ya. Jadi dari awal banget gitu udah sekeluarga kita edukasi supaya support, dan dari tenaga kesehatannya pun di rumah sakit KMC kebetulan kami semuanya juga sudah satu visi misi gitu ya, mendukung. Nah tapi menurut Dokter Mela dan Dokter Denny nih, apa sih kira-kira hambatan ibu menyusui gitu ya? Udah misalnya kalau kita udah ada dukungan dari nakesnya, juga udah ada dukungan dari keluarga, biasanya kendala apa lagi nih yang biasanya akhirnya membuat ibu udah nyerah nih gitu ya? Mungkin masalah-masalah gitu yang biasa dihadapi gitu, selain tadi kan masalah klinisnya ya, ada masalah puting lecet dan lain-lain. Mungkin perbedaan pendapat ya antar keluarga, biasanya dari pihak orang tua atau bahkan pihak suami juga nggak jarang kita temui ya dok ya, gitu. Sehingga makanya penting banget tadi, balik lagi sesuai dengan rekomendasi WHO ya, 7 kontak laktasi dimulai sejak masa kehamilan gitu, agar semuanya sama-sama terinformasi, teredukasi dengan baik tentang bagaimana sih proses menyusui itu gitu, sehingga nanti
support sistemnya termasuk ayah ya atau suami yang paling dekat itu sama-sama bisa membantu atau mendukung ibu dalam menyusui gitu, bisa menenangkan ibu, menghadapi ibu ketika mengalami yang namanya masalah-masalah menyusui gitu, tidak ragu untuk membawa ibu mungkin berkunjung ke dokter laktasi gitu ya, agar masalah menyusui terselesaikan sehingga menyusuinya bisa berkelanjutan bahkan hingga 6 bulan bahkan hingga 2 tahun gitu ya. Oke, gimana dari dokter Dery gimana mungkin bagaimana sih peran ayah tadi suami ya juga peran besar ya untuk mendukung ibu untuk bisa berkelanjutan menyusui selain mungkin tadi keluarga nenek kakeknya gitu ya dan pengasuh. Jadi ayah itu perannya nggak cuman bantuin ibu misalnya ganti popok gitu aja ya, jadi banyak yang bisa dilakukan gitu. Bahkan ada nih yang namanya pijat punggung atau pijat oksitosin, itu bisa dilakukan oleh ayah tuh gitu. Nah dan itu tuh membuat ibunya jadi merasa dia didukung, merasa oh peduli nih suaminya nih gitu ya gitu. Dan itu tadi kaitannya dengan hormon pada ibu yang membuat si ASI itu jadi keluar lancar dan banyak. Makanya mungkin kita kan pasti sering dengar dia kalau menyusui itu harus happy, harus relax, ibu penting juga ya gitu karena memang psikologisnya sangat berkaitan erat dengan hormon yang berperan dalam pengeluaran ASI itu tadi gitu. Betul. Jadi kalau dibilang menyusui itu hanya tugas ibu kurang tepat ya dok ya, tapi juga tugas ayah, keluarga, bahkan sampai nakes-nakesnya, fasilitas kesehatan juga gitu ya, sehingga semuanya bisa mendukung ibu menyusui gitu. Salah satu peran ayah juga mungkin untuk mentameng atau membentengi ibu dari mitos-mitos ya, atau komentar-komentar negatif yang sering kali juga ditemui ya dok, gitu, yang sering kali bikin ibunya jadi down, terus jadi nggak percaya diri gitu untuk bisa berhasil menyusui hingga 6 bulan ya eksklusif. Iya, apalagi sekarang di medsos tuh kan banyak banget nih gitu ya. Jadi misalnya ibu yang sebenarnya dia full direct breastfeeding nih ke bayinya gitu ya, dan dia lihat mungkin di Instagram gitu, ibu-ibu yang dengan ASI perah yang banyak banget, satu kulkas penuh, dan dia ngerasa langsung aduh aku kok nggak punya stok ya Pak ASI, kan langsung insecure gitu ya. Nah itu jadi itu perlu banget informasi untuk si ibu gitu ya, support dari lingkungan, dari suami bahwa hal itu tuh sebenarnya juga nggak diperlukan juga gitu untuk si ibu gitu ya gitu. Jadi karena kan yang namanya menyusui atau direct breastfeeding itu kan memang nggak kelihatan ya, nggak tampak berapa cc sih yang bayinya minum gitu. Jadi memang insecure itu selalu muncul di ibu gitu. Jadi itu biasanya kita udah ada informasinya, kita udah edukasi gitu di saat ada kekunjungan laktasi atau saat ibu ke poliklinik laktasi, biasanya kita akan informasi ibu supaya ibunya merasa benar-benar pede nih gitu. Jadi yang suka salah kaprah itu ibu-ibu bikin insecure tuh, oh ini apa namanya postingan gitu ya Asia banyak gitu ya, pampiknya banyak gitu. Padahal saya selalu bilang nih ke ibu-ibu, kita bukan ngasih makan kulkas ya, betul ngasih makan bayi gitu. Yang gendut jangan ini, jangan kulkasnya yang gendut ya. Bukan kulkasnya. Akhirnya kan kalau kebanyakan juga ujung-ujungnya nggak dipakai gitu ya. Jadi pokoknya kita fokus ke apa namanya ke gizi bayi ya, berat badan bayi gitu ya. Jangan cuman untuk banyak-banyakin ASI gitu. Jadi ya. berarti mindsetnya yang harus diubah ya dok ya, bukan mensejahterakan kulkas tapi mensejahterakan bayinya gitu. Iya betul. Nggak punya stok ASI tapi bayinya oke, bayinya berat badannya oke banget kan, buat apa juga ibunya untuk punya stok ASI banyak-banyak gitu ya gitu. Dan jangan lupa bahwa sekarang itu udah bukan first in first out lagi gitu. Jadi memang ASI perah yang dipakai juga adalah ASI perah yang terbaru gitu. Yang paling fresh ya. Yang paling fresh. Memang harus dilihat juga nih ada masa kadaluarsanya. Jadi kalau terlalu lama ya harus kita pakai dulu ya, sebelum dia juga gizinya kan akan berkurang ya, udah nggak bagus lagi. Nah pas banget nih juga kan tema tadi World Breastfeeding Week tahun ini kan juga untuk menyoroti isu dampak lingkungan gitu ya. Kita menyusui langsung itu kan juga ramah lingkungan ya, karena nggak ada energi mungkin yang dipakai dari alat pumping atau kita harus simpan dan lain-lain gitu ya. Plastik asipnya, limbahnya, apalagi kalau iya betul, kalau misalkan di mungkin bencana alam juga gitu ya kan, mungkin suka salah kaprahnya banyak support yang lain-lain tuh ya, susu tambahan padahal hanya
mungkin support ruangan menyusui gitu ya untuk ibunya bisa langsung direct breastfeeding gitu. Mungkin ada sedikit cerita dok mengenai itu tadi untuk menurut dokter Mela dan dokter Dery gimana nih memang menyusui itu ramah lingkungan ya. Pastinya. Jadi kalau dulunya banget tuh sebenarnya kenapa diciptakan adanya susu formula tuh kan kalau nggak salah karena peperangan ya, gitu ya, gitu. Jadi memang banyak bayi yang kemudian ibunya gugur gitu. Jadi dan itu diperlukan untuk bayi-bayi itu gitu ya, gitu. Jadi boomingnya karena dulu perang dunia sebenarnya sebelumnya udah diciptakan tapi nggak laku gitu ya. gitu. Tapi sebenarnya sih alhamdulillah sekarang ini di Indonesia ini udah digencarkan lagi kan memang menyusui ya gitu. Kalau dulu-dulu tuh yang aku inget banget tuh waktu zaman kakak-kakakku tuh bayi yang lahir aja tuh udah langsung ditanyain susunya apa gitu ya, dan udah pakai dot yang mana di situ berarti sudah ada ganggu proses menyusuinya ya gitu, dan bayi dipisah, ada kamar bayi sendiri gitu ya. Kalau di KMC kan kita nggak ada ya gitu, nggak ada kamar bayi sehat gitu, yang ada memang bayi-bayi yang memerlukan perawatan khusus itu. Dan itu pun juga kita lihat kondisi bayinya. Biasanya kalau memang bayinya memang nggak ada alat bantu yang memang mengganggu untuk proses menyusuinya, biasanya juga tetap diperbolehkan untuk menyusui ibunya gitu. Dan kalau ASI perah juga pastinya biasanya kalau memang ibunya sudah perah ya dikasih langsung ke bayinya. Jadi nggak menunggu harus rawat gabung. Jadi kita walaupun dengan rawat gabung tapi kita monitoring khusus ya dok ya, monitoring menyusui dan tanda-tanda vital bayi itu kita periksa berat badannya gitu ya, periksa buang air kecil, buang air besarnya gitu ya. Setiap hari ada pemantauan khusus gitu ya. Dan itu memang rawat gabung itu mungkin bisa diceritakan dokter Mela apa sih manfaatnya ya? Gitu tujuannya. Betul. Jadi alhamdulillah di KMC itu dilakukan ya rawat gabung itu. Jadi sangat memudahkan ibu-ibu untuk bisa menyusui bayinya sesering mungkin semau bayi gitu. Jadi menyusui itu bukanlah per 2-3 jam gitu ya, tapi on demand semau bayi kapanpun dia menunjukkan tanda awal laparnya gitu. Jadi kita tidak berpatokan pada jam atau bahkan sampai pernah ketemu orang tua yang pasang alarm gitu untuk menyusui. Per 2 jam gitu ya. Iya, itu kan alarmnya nyala gitu. Stressful banget ya. Jadi tapi aku pernah ada yang kayak gitu. Jadi lagi konsultasi laktasi tiba-tiba alarmnya nyala gitu. Maaf dok, itu alarm buat nyusuin. Tapi juga jangan kebablasan ya. Betul. Gitu. Tetap kita kasih tahu ada ibu yang seharian gitu karena mau istirahat seharian gitu nggak disusuin gitu ya. Jadi tetap kita mungkin balik lagi ubah mindsetnya gitu, bukan fokus ke jam atau ke alarm, tapi lebih fokus ke sinyal-sinyal yang diberikan bayinya gitu. Makanya manfaat itu ya, betul feeding cue-nya gitu ya. Sehingga bisa memberikan kebutuhan bayi sesuai yang dia butuhkan gitu. Iya, jadi kalau rawat gabung tuh ibu bisa nyusuin si bayi kapan aja, kapanpun bayinya udah ada feeding cue, kapanpun ibunya memang ngerasa payudaranya udah penuh gitu. Dan mungkin kan kalau ada ibunya harus keluar kamar dulu gitu ya, misalnya ada kamar bayi sehat kan dia harus keluar kamar gitu, mungkin ada rasa males gitu ya, dan harus mungkin ada beberapa ibu yang aduh kalau misalnya cuman pakai nggak rapi kayaknya nggak enak kalau nggak keluar kamar misalnya kayak gitu. Terus juga menghindari kecurigaan juga ya, misalnya kok bayinya nggak mau nyusu, jangan-jangan udah dikasih ini nih, udah dikasih susu tambahan, atau jangan-jangan udah pakai dot nih gitu, supaya menghindari kecurigaan itu sih. Gitu. Jadi kita benar-benar memang full banget untuk dukung tadi dalam mendukung ibu menyusui ya. Jadi termasuk salah satunya rawat gabung itu gitu. Oke. Nah, itu udah mudah-mudahan memang di KMC sendiri kita sudah itu ya mendukung tadi salah satu rawat gabung sebagai bagian dari 10 langkah keberhasilan menyusui. Nah, kita tiba ke ini nih dok, segmen-segmen pertanyaan laktasi dari mungkin pasien-pasien atau followers kita ya. Gitu, mungkin banyak nih kan ya keraguan, sebenarnya ini mungkin ya lebih ke frequently asked question lah, banyak gitu ya pertanyaan. Nah, tadi ini seputar nutrisi gitu ya. Banyak kan yang ibu-ibu udah tanyakan nih dok, ASI saya encer banget gitu ya, gimana nih cukup nggak gizinya buat bayi saya, terus
perlu nggak ASI booster ya itu ya dok ya sering ya Sering gitu. banget. Gimana dokter Mela? Oke, mungkin mitos atau fakta ya. Oke, Heeh. kalau ASI encer itu sebetulnya mitos ya. Jadi sebetulnya komposisi ASI itu sudah sesuai dengan kebutuhan bayi gitu. Kalaupun kelihatan encer itu mungkin yang dilihat adalah ASI yang pertama kali keluar di awal ya, formilnya gitu. Dan memang bukan berarti dia tidak bagus gitu, tapi memang sesuai ada kebutuhannya tersendiri gitu. Kandungan airnya lebih tinggi gitu sehingga memang untuk memenuhi rasa haus atau kebutuhan cairannya bayi gitu. Dan memang ASI akhir itu lebih kental karena memang lebih tinggi dan kalori itu memang untuk meningkatkan meningkatkan kenaikan berat badan bayi gitu. Selama ibunya nggak ada perbedaan di status gizi ya gitu, maksudnya itu kurang lebih ya memang kalau dicek mungkin secara benar-benar penelitian kayak gitu sih pasti ada bedanya ya antara ASI ibu yang satu dengan yang lainnya. Tapi semuanya tetap baik untuk bayinya gitu. Jadi nggak ada yang jelek banget atau yang kurang gitu selama tadi status gizi ibu juga baik gitu. Jadi memang ada kondisi-kondisi khusus ya dok ya, makanya tadi kenapa penting banget dari ANC kita harus lihat nih ibunya ada masalah medis nggak gitu ya. Mungkin dengan ibu-ibu yang mungkin status gizinya berlebih atau kurang ada kondisi-kondisi medis gitu ya yang memang harus kita tata laksana gitu ya, perlu tambahan Iya, gitu betul, ya. Tapi mungkin yang banyak ditanyakan tadi gitu ya, wajib nggak sih dok ASI booster? Terus ASI booster tuh sebenarnya bisa nggak sih buat tambahin langsung banyak ASInya gitu ya? Jadi kayak dari ibu-ibu Prinsip utama atau dasarnya lebih ke sebenarnya kan tadi juga tergantung demand-nya dan yang paling utama lebih di pelekatan bayi ya. Jadi kalau stimulasi dari bayinya oke, pelekatannya oke, itu akan menstimulasi ibu dengan ASI ibu dengan baik walaupun ibunya tanpa ASI booster sebenarnya. Gitu. Jadi banyak faktor sih kan yang berpengaruh ya gitu. Jadi kondisi psikis gitu walaupun oke proses menyusunya oke tapi tadi support sistemnya nggak ada, ibunya ini anak ketiga, pertama keduanya juga masih balita jadi ibunya kewalahan. Nah itu walaupun nggak ada masalah sebenarnya di proses nyusunya tapi tiba-tiba bisa aja payudaranya bengkak gitu. Jadi memang holistik banget ya bersui ini ya. cukup gitu. kompleks ya dok ya gitu ya. Jadi jangan ragu kalau memang ada masalah perlu konsultasi ya dok ya, jangan dianggap akan ya udahlah salah akan bisa sendiri, taunya datang-datang ke kita udah abses gitu ya dok. Nah terus mungkin juga nih yang suka ditanyakan gitu ya, aduh dok ini kok puting saya lecet, terus bayinya kok juga nyusunya lepas-lepas sulit cuman sebentar gitu ya. Mungkin ibu-ibu kan selalu ini ASInya kurang nih, ya selalu disalahin ibunya gitu ya. Iya. Padahal mungkin ada masalah juga di bayinya ya dok ya. Mungkin biasanya apa sih yang ditemukan dok kalau masalah pada bayi gitu? Gitu. Biasanya udah bete banget tuh ibu-ibu kalau udah terus ada yang nyeletuk tadi ASInya kurang nih, bayi nangis terus nih ASInya kurang udah langsung kelihatan bete banget biasanya ibunya situ ya. Gitu. Jadi ya tadi dukungan dari menyusui dan tadi ini ya lebih ke belajar posisi menyusui yang benar. Jadi sebenarnya kan nyusu itu kan nggak cuman bayi cuman sekedar nempel di payudara aja ya gitu. Jadi harus ada yang perlu kita perhatikan supaya pelekatannya itu benar gitu sehingga stimulasi ke ASInya juga akan baik gitu dan itu nanti akan sesuai nih dengan kebutuhan bayi gitu. Bayi yang usia 1 hari, 1 minggu, 1 bulan itu semua udah akan nyesuaiin gitu. Bahkan komposisinya juga. Jadi mungkin tadi kita harus observasi juga ya dok ya posisi pelekatan. Mungkin tadi bentuk puting payudara ibu berpengaruh. Nah bisa juga mungkin masalah di bayi ya dok ya, mungkin dari pelekatannya nih, mungkin dari mulutnya juga kita harus periksa ya dok ya, mungkin gitu ya ada masalah gitu. Betul. Makanya penting banget evaluasi saat kontak laktasi itu ya berkelanjutan, bukan hanya saat bayinya lahir, kemudian 3-4 hari setelah itu, kemudian usia 7 hari, kemudian 2 minggu pertama sampai 40 hari pertama gitu, sehingga kita benar-benar memastikan bahwa proses menyusunya itu berjalan dengan optimal. Dan sebenarnya kita juga ada konseling MPASI ya. Ya betul. Kan dokter Nadia gitu. Dia ada MPASI karena banyak juga nih yang ASI eksklusifnya oke, tapi ternyata pada saat MPASI gitu ada yang masih belum tepat gitu. Dan kenaikan berat badan bayinya mulai nih berat badannya jadi kok naiknya bahkan kadang nggak naik gitu atau bayinya GTM gitu. Nah itu biasanya dimulai karena MPASI aja yang masih belum benar, belum tepat gitu. Jadi kita ada konseling MPASI supaya nanti berjalan
bareng nih gitu. Jadi nyusunya juga gitu oke, tapi MPASI-nya juga oke. Jadi berat badan bayi akan tetap sesuai dengan ininya ya, kurvanya, jadi optimal. Jadi kontak plus lah kita sebutnya gitu ya dok ya, selain tadi bahkan sampai penyapihan ya. Ya sampai penyapian selain mungkin tadi 40 hari ya, kontrol evaluasi 1 bulan, dan mungkin persiapan MPASI, mungkin persiapan ibu bekerja juga. Betul. Ya dok ya, tadi tuh kembali lagi ke 7 kontak. Dan mungkin boleh diceritakan nih dok, sebenarnya rekomendasi tadi kita sambung lagi rekomendasi dari WHO yang 4 itu apa aja, kan tadi kita sudah bahas menyusui eksklusif 6 bulan ya, mungkin terus ditambah MPASI 6 bulan dan menyusui sampai 2 tahun ya dok ya gitu, penyapihan gitu, proses penyapihan. Biasanya mungkin ibu-ibu banyak yang harusnya kapan sih dok berhentinya gitu, kapan sih ini perlu nggak sih ditambah susu gitu ya gitu, mungkin bisa diceritakan dokter Mel. Oke, mungkin maksudnya di atas 2 tahun apakah perlu susu tambahan gitu ya? Oke. Kenapa sih sebetulnya rekomendasi WHO itu ASI dilanjutkan sampai 2 tahun? Karena berhubungan sama 1000 hari pertama kehidupan anak gitu kan, tumbuh kembangnya sangat pesat, sehingga harapannya kalau anak itu diberikan ASI itu daya tahan tubuhnya lebih kuat gitu, sehingga dia jarang sakit, sehingga kenaikan berat badan tiap bulannya itu baik gitu ya. Nah, kenapa tidak sampai lebih dari 2 tahun? Itu sebenarnya berhubungan sama psikologis anaknya ya dok ya. Jadi biasanya kalau aslinya mah nggak ada masalah ya dok ya gitu, asli nggak ada masalah, tetap kandungannya nggak berubah atau maksudnya nggak baik untuk anak, enggak, cuman benar betul tadi. Cuman lebih ke psikologis anaknya, khawatir anaknya itu lebih tergantung, ada independen sama ibunya gitu. Bahkan kadang ada beberapa yang aku temuin kalau memang tadi di atas 2 tahun tuh kadang udah suka mulai, apalagi kalau yang dia makannya agak males ya gitu, jadi pengennya nyusuk ke ibunya gitu. Nah biasanya kalau 2 tahun terus disapih, ada yang makannya jadi meningkat gitu. Jadi sebetulnya sih mungkin kalau tambahan, kalau nggak ada sesuai indikasi medis, mungkin dari dokter anaknya ya kita lanjut menyusui dan ditingkatkan makannya aja ya dok ya. Dan mungkin di sapi ya memang kurang lebih 2 tahun ya. Jadi jangan kurang banget atau lebih banget ya, kurang lebih lah gitu ya. Kurang lebih di situ. Oke nih dok, kita udah sampai di titik ya dari penyapian. Seru banget nih ngobrol-ngobrolnya dok ya, nggak kerasa gitu ya. Udah hampir setengah jam kita ngobrol, seru banget, mungkin banyak insight banget gitu ya untuk mungkin ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui gitu. Terus ya. Terus satu lagi mungkin dokter Nadia, satu lagi circle ya gitu. Jadi lingkungan. Jadi kalau memang butuh memang support juga, mungkin ibu-ibu sekarang banyak nih komunitas-komunitas menyusui ya gitu. Gitu. Jadi dari situ tuh bisa dapat informasi yang berguna juga gitu. Karena biasanya kebanyakan tuh ibu-ibu menyusui dia juga sharing ya pengalamannya dia gimana gitu. Dan itu bagian juga dari Sepulang Kebiasaan Menyusui ya dok ya. Iya. Kita punya temen dokter Aini juga ya dok ya, bikin support group Aca ya, Aku Cinta ASI. Biasanya ada yang kita refer ke sana juga tuh ya dok ya gitu. Supaya bisa sharing antar ibu-ibu, itu penting banget ya. Dan sebenarnya sih mungkin di awal kalau misalnya nih memang belum bisa nih keluar rumah untuk ke temu dokter laktasi, sebenarnya konselor menyusui itu juga ada yang non medis ya gitu. Jadi udah banyak gitu, seperti misalnya salah satunya dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia ya gitu kan, itu juga ada gitu. Jadi bisa tuh biasanya banyak juga yang bisa home visit gitu. Jadi mungkin itu bisa lebih dulu, pastinya di situ akan diedukasi juga nih tentang cara menyusui yang benar gitu. Nah memang kalau memang mungkin masih ada kendala atau apa, nanti boleh baru menemui dokter laktasi gitu. Oke deh. Nah mungkin itu tadi ajakannya gitu ya dari dokter Dery. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan lagi penutup dari dokter Mela untuk sahabat KMC sekalian. Oke, mungkin ini ya wejangan, bukan wejangan ya. Jadi sebetulnya ya menyusui itu kan perjuangan yang panjang ya, sampai 2 tahun. Jadi alangkah baiknya kalau didasari oleh alasan yang kuat gitu kan, kenapa. Nah, alhamdulillah ternyata di Indonesia itu 6 agama bahkan di Indonesia ya, ternyata sama-sama mendukung untuk menyusui gitu. Jadi yang perlu diingat mungkin sebagai motivasi ya kan, alasan kuat salah satunya selain dari rekomendasi WHO adalah tadi
tadi bahwa agama itu mendukung dan menyarankan untuk menyusui. Jadi menyusui itu bukan hanya sekedar memberikan nutrisi tapi juga ibadah, ya kan? Iya. Ibadah yang butuh diperjuangkan, kemudian membutuhkan ilmu juga ya, usaha dan pastinya dukungan terutama dari keluarga terdekat ya, suami, bahkan sampai tenaga kesehatannya dan fasilitas kesehatannya gitu ya, sehingga supaya kuat ya Betul. motivasinya. Jadi memang makanya saya juga habis ambil ini ya Dok ya, Master Public Health tuh karena memang ternyata menyusui ini tuh sebuah sistem gitu ya, butuh dukungan masyarakat gitu ya, butuh sistem kesehatan masyarakat yang memang harus butuh semua dukungan gitu. Nggak bisa kayak kalau kita praktek dokter hanya ini penyakitnya ini kita obatin ini selesai gitu ya Dok ya. Betul. Memang harus ternyata dukungan berkelanjutan, support dari segala level gitu yang tadi sudah Dokter Mela sampaikan. Dok ya, keren banget nih Dok ya. Mudah-mudahan juga ibu-ibu semua jangan ragu gitu ya, kalau misalnya di KMC sendiri kita udah pernah menang juga ya Dok, Abesiasi Care Award, Rumah Sakit Sayang Ibu Anak. Jadi semua fasilitasnya memang semua tenaga kesehatan juga mendukung menyusui gitu ya. Betul. Thank you banget Dokter Dery, Dokter Mela gitu ya atas waktunya. Buat teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut bisa banget datang ke Rumah Sakit Kemang Medical Care ya Dok. Mungkin boleh di-sharing Dok hari prakteknya. Oke, sebenarnya kita Senin sampai Sabtu Ya. ada ya gitu. Kita kan karena kita tim laktasi, Senin sampai Sabtu kita tiap hari ada dokter laktasinya. Kalau aku sendiri di hari Senin di jam 10 sampai jam 1 siang gitu. Dan biasanya kita di hari Sabtu memang kita ada rolling untuk dokter laktasinya gitu. Tapi kalau untuk visita laktasi untuk ibu-ibu yang melahirkan di RSA KMC itu akan dapat visita setiap harinya oleh kita ya. Kalau Dokter Mela di hari? Kalau saya praktek di hari Jumat pukul 9 sampai pukul 12 siang. Dan Dokter Nadia juga nih. Iya, Dokter Nadia juga. juga hari Rabu. Jadi setiap hari kita beda-beda nih karena biar full gitu ya, ada poli, ada visit. Dan ada lagi Dokter Amelia Ya. Nurina dan ada Dokter Sarah ya, ya. itu juga sebenarnya sih boleh dengan siapa aja ya gitu. Maksudnya tadi karena kita tim ya gitu. Yang penting justru tadi adalah ke klinik laktasi itu tadi, mulai dari hamil, kemudian kontrol pasca melahirkan. Jadi supaya kalau memang ada keluhan di awal udah kita benerin dulu nih lah istilahnya ya. Jadi nggak terlalu berlarut-larut dan nggak muncul masalah atau keluhan yang lebih lanjut atau yang lainnya gitu. Yang tadinya cuma satu ada keluhan, akhirnya malah jadi merembet kemana-mana gitu. Betul. Jadi biasanya juga kalau pasien-pasien KMC yang dari hamil udah pinter-pinter ya Dok ya, udah teredukasi. Iya, bener banget. Kita juga suka dapat pasien mungkin dari tempat klinik rumah sakit luar ya, yang mungkin nggak ada fasilitas laktasinya, bisa banget juga kita siap membantu ya Dokter. Iya, bahkan kadang suka ada pasien yang Dok udah misalnya nih WA gitu ya, terus dia bilang nanti minta tolong ya Dok ya diedukasi misalnya ibu mertua saya gitu. Jadi nggak cukup sekali mungkin ya pas Iya, hamil gitu. ya. Oke deh, keren banget. Jadi jangan ragu gitu ya, jangan mungkin khawatir gitu ya, kita siap membantu. Nah mungkin kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dan selanjutnya ya. Mungkin kalau teman-teman sahabat KMC ini semangat dengerin podcast kami, dan selamat juga ya Dok ya menyambut pekan menyusui sedunia nih, kebetulan di bulan Agustus tahun 2025 ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila kita ada salah-salah kata ya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya Ibu selamat mengasihi, menyusui, Dan semangat terus. semangat terus. Padahal panjang ya, lebih panjang daripada kehamilan. Happy Breastfeeding Week. Mari prioritaskan menyusui. Demi generasi yang lebih sehat dan bumi yang lebih lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.